Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Suatu hari, Raja Al-Rashid merasa bosan. Ia ingin sekali menguji kecerdikan Abu Nawas dengan tantangan yang mustahil. Di hadapan para menteri, Raja berkata sambil tersenyum lecek, "Abu Nawas, besok aku ingin kau menyembunyikan seekor gajah di tengah kota Baghdad. Jika gagal, kau akan dihukum." Menteri-menteri langsung tertawa terbahak-bahak. Bagaimana mungkin gajah bisa disembunyikan? Binatang sebesar itu, jangankan disembunyikan, ditutup kain pun tetap kelihatan. Abu Nawas menunduk hormat, lalu berkata dengan tenang, "Baiklah Baginda, besok pagi gajah itu sudah saya sembunyikan." Abu Nawas pulang dengan wajah serius. Bagaimana cara menyembunyikan gajah? Kalau disembunyikan di rumah, pasti ketahuan. Kalau diikat di ladang, rakyat akan melihat. Ia berjalan keliling kota. Tiba-tiba ia melihat pasar yang ramai dengan ratusan orang. Ada pedagang roti, buah, sayur, kain, bahkan tukang ramal. Semua sibuk, semua ribut. Abu Nawas tersenyum. "Nah, ini dia. Aku sudah menemukan tempat persembunyian terbaik." Raja dan para menteri duduk di alun-alun kota. Mereka ingin menyaksikan sendiri kegagalan Abu Nawas. "Cepat Abu Nawas, tunjukkan di mana kau menyembunyikan gajah itu," kata raja dengan nada menantang. Abu Nawas tersenyum lalu berkata, "Baiklah Baginda, mari ikut saya ke pasar." Raja dan rombongan pun berjalan menuju pasar yang sangat ramai. Sesampainya di sana, Abu Nawas menunjuk seekor gajah yang berdiri di tengah kerumunan orang. Raja terkejut. "Apa ini? Gajahnya terlihat jelas. Bagaimana kau bilang gajah itu tersembunyi?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Benar Baginda, gajah itu ada di depan mata. Tapi lihatlah, orang-orang di pasar ini. Apakah ada satupun yang memperhatikan gajah itu?" Semua orang menoleh. Ternyata benar. Para pedagang sibuk menawar harga, para pembeli sibuk memilih barang, dan anak-anak sibuk berlari-larian. Tidak ada satupun yang peduli dengan gajah di tengah mereka. Abu Nawas tersenyum lebar. "Baginda, beginilah cara saya menyembunyikan gajah, bukan dengan menutupinya, tapi dengan menaruhnya di tempat yang paling ramai, sehingga orang-orang tak memperhatikannya. Kadang sesuatu yang besar justru tak terlihat, karena kita terlalu sibuk dengan urusan kecil." Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang benar-benar cerdik. Siapa sangka gajah bisa disembunyikan di depan mata semua orang." Para menteri yang tadinya mentertawakan Abu Nawas, kini hanya bisa saling pandang dengan wajah malu. Sebagai hadiah, Raja memberikan 1 karung emas kepada Abu Nawas sambil berpesan, "Engkau mengajariku sesuatu hari ini. Terkadang, hal yang paling besar justru tersembunyi, karena kita tak pernah memperhatikannya." Kisah selanjutnya dikisahkan di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad yang ramai terdengar kabar bahwa seorang ahli sejarah Kristen yang terkenal dari negeri Romawi datang berkunjung ke istana Khalifah Harun al-Rashid. Orang itu bernama Paulus Historicus, dikenal cerdas, ahli kitab, dan sering menang dalam debat di negeri asalnya. Sang Khalifah yang senang mendengar perdebatan memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas," kata Khalifah sambil tersenyum lecek, "aku ingin kau adu argumen dengan ahli sejarah ini. Konon dia mampu membuat ulama-ulama kita terdiam." Abu Nawas tersenyum santai. "Baik tuanku, tapi siapkan juga minuman segar, supaya lidahku tidak kering ketika menjawab pertanyaannya." Lalu berkumpullah orang-orang di halaman istana. Paulus mulai bicara dengan penuh percaya diri. "Hai Abu Nawas, aku ingin bertanya padamu. Jika Muhammad adalah nabi terakhir, kenapa dalam sejarahku tak pernah kutemukan nubuat tentangnya di kitab-kitab terdahulu yang kau sebut Taurat dan Injil?" Abu Nawas tersenyum. Ia pura-pura berpikir keras sambil memegang janggutnya. "Wahai Paulus, aku kagum pada kepandaianmu dalam sejarah.
Tapi bolehkah aku bertanya satu hal sebelum menjawab? Tentu, silakan. Sejarah yang kau tulis, apakah semuanya kau lihat dengan mata kepalamu sendiri? Paulus menjawab, tentu tidak. Sejarah adalah catatan orang-orang terdahulu. Jadi kau percaya pada cerita orang, bukan pada mata kepalamu sendiri? Paulus mulai tersenyum kecut. Orang-orang mulai tertawa kecil. Abu Nawas melanjutkan, kalau begitu, mari aku beri kau cerita sejarah yang juga aku terima dari orang-orang terpercaya. Muhammad disebut dalam kitab-kitab terdahulu. Hanya saja banyak yang menyembunyikannya. Seperti engkau menyembunyikan pertanyaan asliku. Paulus terkejut. Apa pertanyaan aslimu? Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa Tuhan harus lahir dari manusia, menangis ketika bayi, dan disusui ibunya? Bukankah seharusnya Tuhan menyusui dirinya sendiri, atau tidak perlu minum sama sekali? Jawab Abu Nawas. Paulus tersentak, ia terdiam, mukanya memerah. Kerumunan makin gaduh menahan tawa. Paulus berusaha menjawab, itu rahasia ketuhanan. Abu Nawas segera menimpali. Rupanya ahli sejarah tak tahu sejarah Tuhannya sendiri. Kalau begitu aku beritahu, Muhammad adalah nabi yang disebut di kitabmu dengan sebutan Ahmad. Dan itu pun tertulis sebelum namanya dihapus orang-orang seperti engkau. Paulus terdiam semakin lama. Lalu ia berkata dengan suara pelan, wahai Abu Nawas, aku kalah. Aku tak pernah berpikir sejauh itu. Abu Nawas tersenyum dan berkata, kalau kalah, maka pilih. Kau terima kebenaran atau terus berdalih sampai matimu. Paulus menunduk. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Orang-orang bersorak gembira. Khalifah bangkit dan berkata, sungguh Abu Nawas bukan hanya cerdik, tapi juga berhasil menambah seorang saudara bagi kita semua. Abu Nawas pun tersenyum lebar sambil berkata, kalau begitu aku minta hadiah, tambahkan kurma di dapur istana, biar sejarah hari ini terasa lebih manis. Dan semua tertawa riuh hingga suasana istana penuh kegembiraan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari istana Baghdad gempar. Seorang tamu agung dari negeri jauh datang membawa utusan besar-besaran. Pakaian mereka aneh, topinya tinggi menjulang, dan bahasanya sungguh tidak bisa dipahami oleh siapapun. Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasana bingung. Para menteri sudah mencoba menerka-nerka apa yang dikatakan sang tamu, tapi hasilnya nol besar. Ada yang bilang tamu itu menawarkan perdamaian. Ada yang bilang mau jual unta terbang. Akhirnya raja memanggil orang yang paling cerdik sejagat, Abu Nawas. Abu Nawas, kau harus jadi penerjemah. Hanya kau yang cukup pintar memahami maksud tamu asing ini. Perintah sang raja. Abu Nawas tersenyum tenang. Padahal dia pun tak paham sepatah kata pun dari bahasa tamu itu. Tapi ia tidak ingin mengecewakan sang raja. Tamu asing itu mulai berbicara panjang lebar. Tangannya menunjuk langit, bumi, dirinya sendiri, lalu sang raja. Abu Nawas mengangguk-angguk seolah mengerti. Lalu berkata kepada sang raja, Paduka Raja. Ia berkata, negeri mereka sangat menghormati Paduka yang mulia. Dan mereka ingin menjalin persahabatan seumur hidup. Tamu itu makin bersemangat. Ia berbicara lebih cepat. Kadang suaranya naik turun, sesekali tertawa. Abu Nawas kembali mengangguk dan berkata, sekarang ia memuji betapa tampannya Paduka dan ingin menghadiahkan 100 ekor kuda terbaik mereka. Raja tersenyum lebar. Bagus, lanjutkan. Lalu tamu itu mengambil sesuatu dari dalam kantongnya, sepotong kain yang aneh motifnya, dan menunjukkannya kepada sang raja. Abu Nawas mendekat lalu berkata, Paduka, itu adalah simbol persahabatan. Mereka ingin Paduka mengenakan kain ini saat jamuan malam nanti sebagai tanda persaudaraan. Raja girang bukan main. Luar biasa engkau Abu Nawas, pintar sekali menerjemahkan. Setelah acara selesai dan para tamu pulang, seorang pedagang yang pernah tinggal di negeri tamu itu mendekat kepada raja dan berbisik, Paduka, maaf hamba lancang. Tadi hamba mengerti bahasa tamu itu. Sebenarnya dia marah-marah karena kita tidak menyediakan hidangan.
dan kain itu untuk menutup hidung dari bau tak sedap. Raja melotot pada Abu Nawas. Abu Nawas, kau bohongi aku. Abu Nawas menakungkan tangan dan menjawab, Paduka, apakah Paduka lebih senang mendengar makian tamu itu, atau pujian yang membuat hati Paduka senang dan kehormatan kerajaan tetap terjaga? Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Sungguh engkau penerjemah terbaik Abu Nawas, karena yang diterjemahkan bukan sekedar kata, tapi juga menyelamatkan harga diri kerajaan. Dan sejak hari itu, Abu Nawas dijuluki penerjemah hati sang raja. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari di Baghdad datang seorang pendeta dari negeri jauh. Pendeta ini terkenal pandai berdebat dan sering membanggakan ilmunya. Ia datang ke istana Harun al-Rasyid dan berkata, Paduka Raja, izinkan hamba membuktikan bahwa keyakinan kami lebih benar. Siapapun ulama terbaik negeri ini, hamba ingin mengajaknya berdebat. Raja Harun tersenyum. Tentu yang terpikir hanya satu nama, Abu Nawas. Baiklah, kata Raja. Abu Nawas, hadapi dia. Abu Nawas datang dengan tenang. Pakaiannya sederhana, wajahnya santai, sambil membawa tongkat kayu. Pendeta berkata, katakan padaku Abu Nawas, mengapa kau menolak percaya bahwa Tuhan punya anak? Bukankah itu tanda kasih sayangnya kepada dunia? Abu Nawas tersenyum penuh arti. Pertanyaan yang indah, Tuan Pendeta. Tapi bolehkah aku bertanya dulu sebelum menjawab? Tentu saja, tanyakan apapun, jawab pendeta. Abu Nawas mengusap janggutnya dan berkata, kalau Tuhan punya anak, tentu ada ibunya bukan? Jadi siapa ibunya Tuhan punya anak itu? Dan siapa mertuanya Tuhan? Apakah Tuhan juga punya cucu? Kalau anaknya menikah, siapa menantunya? Pendeta mendelik, mukanya mulai memerah. Abu Nawas belum selesai. Kalau begitu, apakah ada acara pernikahan anak Tuhan? Siapa yang jadi walinya? Dan mahar apa yang dipakai? Jangan-jangan nanti Tuhan punya menantu yang suka minta warisan. Pendeta meloncat dari kursinya, mukanya merah padam. Kau menghina agamaku, pertanyaanmu keterlaluan. Abu Nawas tetap tenang. Aku hanya bertanya sebagaimana kau bertanya padaku. Jika aku tak boleh bertanya, maka debat ini tak perlu diteruskan. Raja Harun yang sejak tadi menahan tawa, akhirnya tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau memang luar biasa. Debat belum separuh jalan, lawanmu sudah menyerah karena marah. Pendeta akhirnya pamit dengan muka merah karena malu. Sementara Abu Nawas pulang sambil bersenandung. Kalau Tuhan beranak dan berkeluarga, mungkin ada Tuhan cucu yang jadi pewaris alam semesta. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari pagi-pagi buta, istana diguncang kabar mengejutkan. Peti emas kerajaan hilang dari ruang perbendaharaan. Padahal ruangan itu dikawal ketat, dikunci 3 lapis dan hanya orang-orang tertentu yang boleh masuk. Raja Harun al-Rasyid sampai menyiram kopinya ke jenggot karena kaget. Siapa pencurinya? Para menteri mulai menuding satu sama lain. Namun seperti biasa tak satu pun yang mengaku. Tak lama kemudian sang raja memanggil si satu-satunya orang yang bisa menyelesaikan masalah pelik ini, Abu Nawas. Abu Nawas datang dengan santai, membawa sebuah tongkat, segumpal kemenyan, dan sebuah toples kosong. Untuk apa kau bawa toples dan tongkat, Abu Nawas? Tanya raja curiga. Yang mulia, saya yakin ini bukan ulah manusia biasa, tapi hantu korupsi. Jawab Abu Nawas serius. Hantu korupsi? Para pejabat mulai saling melirik. Beberapa sudah mulai berkeringat. Abu Nawas menjelaskan, hantu korupsi hanya datang jika ada yang membuka pintu gudang emas dengan niat tamak. Ia tidak mencuri sendiri, tapi merasuki manusia dan membuat mereka menyimpan emas di tempat-tempat yang tak terlihat. Raja mengangguk-angguk antara percaya dan bingung. Abu Nawas memimpin upacara pengusiran hantu korupsi di aula istana. Ia menyuruh semua pejabat berkumpul melingkar. Lalu ia menyuruh mereka meletakkan tangan di atas toples kosong sambil menutup mata. Barang siapa yang pernah disentuh hantu korupsi,
maka tangannya akan terasa panas saat menyentuh toples ini. Satu persatu pejabat maju, tapi saat tangan mereka hampir menyentuh toples, hampir semua menarik tangannya kembali dan pura-pura bersin, batuk, atau tiba-tiba sakit perut. Abu Nawas tersenyum lebar. Ia menunjuk 3 orang yang tidak menyentuh toples. Yang mulia, mereka inilah yang kemungkinan besar dirasuki hantu itu, karena hanya yang bersalah yang takut panas. Padahal toples ini kosong belaka. Raja langsung memerintahkan penjaga menangkap 3 pejabat itu. Saat diinterogasi, mereka pun akhirnya mengaku mencuri emas kerajaan dan menyembunyikannya di bawah tempat tidur, di dalam kendi bunga, bahkan di balik dinding perpustakaan. Salah satu pejabat berseru, "Kami takut hantu korupsi betulan, Tuan Abu Nawas. Saya semalam mimpi dikejar emas bercakar." Abu Nawas tertawa sampai hampir terjatuh dari kursinya. Raja menghadiri Abu Nawas dengan sekantung dinar dan bertanya, "Dari mana kau tahu mereka bersalah?" Abu Nawas menjawab, "Karena hantu korupsi tidak menyerang yang miskin, tuanku, tapi mereka yang berpura-pura sibuk bekerja, padahal sedang menimbun kekayaan diam-diam." Raja tertawa geli dan mulai menyusun peraturan baru. Setiap pejabat yang takut toples kosong akan diberi cuti panjang tanpa gaji. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari kabar burung menyebar di seluruh Baghdad. Abu Nawas punya telur ajaib. Konon telur itu bisa memecahkan masalah apapun, mulai dari wabah penyakit hingga kekeringan yang panjang. Tentu saja berita ini sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. "Panggil Abu Nawas kemari," titah Baginda penasaran setengah mati. Tak lama Abu Nawas menghadap dengan senyum sumringah. Di tangannya tergenggam sebuah telur ayam biasa. "Ampun tuanku, hamba datang. Ada apa gerangan Baginda memanggil?" Baginda Raja menunjuk telur di tangan Abu Nawas. "Itukah telur ajaib yang digembur-gemburan itu, wahai Abu Nawas? Apa keistimewaannya?" "Tentu tuanku," jawab Abu Nawas mantap. "Telur ini adalah telur paling ajaib di dunia. Ia bisa membuat siapa saja bahagia dan melupakan kesusahan, asalkan dimakan dengan cara yang benar." Sultan mulai tertarik. "Bagaimana cara memakannya?" Abu Nawas mendekat berbisik misterius. "Begini tuanku, telur ini harus direbus bersama 100 butir telur lainnya, dan hanya orang yang paling bijaksana di seluruh kerajaan yang boleh memakannya." Sultan mengerutkan kening. 100 butir telur, dan hanya yang paling bijaksana? Betul tuanku, jika dimakan oleh yang tidak bijaksana, keajaibannya akan hilang, dan telur ini hanya jadi telur biasa. Maka diperintahkanlah para koki istana merebus 100 butir telur. Para ulama, cendekiawan, dan pejabat tinggi dikumpulkan. Baginda Raja pun duduk di singgasana siap menyaksikan keajaiban. "Siapa di antara kalian yang merasa paling bijaksana?" tanya Baginda dengan suara menggelegar. Semua orang saling pandang, tiada yang berani maju. Setiap orang takut jika mengaku paling bijaksana, mereka akan dianggap sombong. Keheningan panjang menyelimuti aula istana. Abu Nawas tersenyum kecil. "Nampaknya tidak ada yang berani mengaku paling bijaksana, tuanku." Baginda Raja mulai gelisah. "Lalu bagaimana ini? Tidak ada yang memakan telur itu." Dengan santai Abu Nawas mengambil sebutir telur rebus dari nampan. "Kalau begitu, izinkan hamba yang memakannya, tuanku." Sultan terkejut. "Loh, bukankah kau bilang hanya yang paling bijaksana?" Abu Nawas mengupas telur itu, lalu melahapnya dengan nikmat. "Betul tuanku, dan orang yang paling bijaksana adalah orang yang tidak pernah merasa paling bijaksana. Hamba tidak pernah merasa diri hamba bijaksana, jadi hamba berani memakannya." Seketika seluruh aula pecah dalam tawa. Baginda Raja Harun al-Rasyid pun ikut tertawa terbahak-bahak, menyadari kecerdikan Abu Nawas. Tidak ada telur ajaib. Yang ada hanyalah akal cerdik Abu Nawas yang berhasil membuat semua orang tertawa dan melupakan sejenak masalah mereka. Dan begitulah misteri telur ajaib itu terpecahkan, meninggalkan tawa dan kagum di seluruh kerajaan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu pagi yang cerah di Baghdad, Abu Nawas terlihat termenung di pinggir sungai. Wajahnya tidak seperti biasa, agak murung. Seorang tetangga yang kebetulan lewat menyapa.
"Wahai Abu Nawas, mengapa kau murung? Adakah masalah menimpamu?" Abu Nawas menghela nafas. "Iya kawan, aku sedang memikirkan bagaimana caranya agar kita semua tidak miskin. Hidup ini kadang terasa berat bukan?" Berita tentang kegundahan Abu Nawas ini sampai ke telinga Baginda Raja Harun al-Rasyid. Baginda yang selalu tertarik dengan kecerdikan Abu Nawas pun memanggilnya. "Abu Nawas, kudengar kau sedang mencari tips anti miskin. Apa yang kau maksud dengan itu?" tanya Baginda Raja ingin tahu. "Ampun tuanku," jawab Abu Nawas sambil tersenyum tipis. "Hamba sedang merenungkan bahwa kekayaan sejati bukanlah hanya tentang harta benda, melainkan tentang kecerdikan dan keberanian berpikir. Itu modal utama yang tak akan pernah habis." Baginda Raja mengangguk-angguk. "Lalu bagaimana cara mempraktekkan modal cerdas itu agar untung melimpah?" Abu Nawas mendekat berbisik seolah membagikan rahasia besar. "Begini tuanku, hamba memiliki satu cara untuk menunjukkan tips anti miskin ini. Izinkan hamba meminta sesuatu yang aneh." "Katakanlah," seru Baginda Raja penasaran. "Hamba ingin Baginda mengumumkan bahwa mulai besok siapapun yang datang ke istana dengan membawa kerikil yang paling unik dan aneh akan diberi hadiah emas 1 keping." Baginda Raja agak bingung, tapi karena penasaran dengan maksud Abu Nawas, ia pun setuju. Pengumuman pun disebar ke seluruh pelosok Baghdad. Keesokan harinya, istana dipenuhi rakyat yang membawa berbagai macam kerikil. Ada yang bentuknya aneh, warnanya mencolok, bahkan ada yang membawa kerikil berlumut tebal. Semua berharap mendapatkan emas. Baginda Raja duduk di singgasana, memeriksa satu persatu kerikil yang dibawa oleh rakyat. Tidak ada yang istimewa baginya. Beliau mulai merasa ini hanya lelucon Abu Nawas. Tiba-tiba Abu Nawas maju menghadap Baginda. Ia tidak membawa kerikil apapun, melainkan membawa sebuah mangkok kecil berisi air jernih. "Wahai Abu Nawas, mana kerikilmu?" tanya Baginda Raja heran. Abu Nawas tersenyum lebar. "Ampun tuanku, kerikil hamba adalah kerikil yang tidak terlihat, namun paling berharga. Kerikil ini adalah setiap tetes keringat dan kerja keras yang kita curahkan setiap hari. Dan air jernih ini adalah simbol kejernihan pikiran untuk melihat peluang di mana orang lain hanya bisa melihat batu biasa." Baginda Raja dan semua yang hadir terdiam. Mereka mulai paham. "Dan untungnya tuanku," lanjut Abu Nawas, "adalah jika kita selalu bekerja keras dengan pikiran cerdas dan tidak hanya mengandalkan keberuntungan atau berharap dari pemberian. Modal cerdas ini membuat kita bisa mengubah kerikil biasa menjadi emas dengan usaha dan inovasi yang baru." Baginda Raja Rasyid pun tersenyum lebar. "Kau benar Abu Nawas. Tips anti miskin terbaik memang bukan tentang harta yang datang tiba-tiba, melainkan tentang kecerdasan, kegigihan, dan kemampuan melihat nilai di setiap hal." Sejak hari itu, rakyat Baghdad tidak hanya mencari kerikil, tetapi juga mulai berpikir lebih keras tentang bagaimana mengubah usaha kecil mereka menjadi sesuatu yang bernilai. Dan Abu Nawas dengan modal cerdasnya sekali lagi berhasil memberikan pelajaran berharga yang tak ternilai harganya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Baghdad dipenuhi suasana serius. Para ulama besar berkumpul di masjid utama untuk membahas keutamaan hari Asyura, hari ke-10 bulan Muharram. Seorang ulama fikih terkenal duduk di mimbar dan berkata, "Hari Asyura adalah hari yang penuh keberkahan. Siapa yang berpuasa di hari ini, Allah akan menghapus dosanya setahun yang lalu." Semua orang mengangguk-angguk penuh kagum. Namun di sudut masjid duduklah Abu Nawas sambil tersenyum penuh arti. Selesai ceramah, ulama itu menantang. "Siapa ingin bertanya atau berdebat silakan." Abu Nawas bangkit. "Hamba ingin bertanya Tuan Ulama, benarkah puasa Asyura menghapus dosa setahun yang lalu?" "Benar," jawab ulama fikih. Abu Nawas mengangguk serius. "Kalau begitu, hamba akan berpuasa Asyura, tapi setelah itu hamba akan berbuat dosa sepuasnya, karena nanti puasa Asyura tahun depan akan menghapusnya juga." Orang-orang tertawa. Ulama itu tersentak. "Abu Nawas, itu pemahaman yang salah.
puasa Asyura untuk mereka yang tulus bertobat, bukan untuk menumpuk dosa dengan sengaja. Abu Nawas menjawab santai, "Loh, Tuan Ulama, bukankah tadi Tuan bilang dihapus dosanya? Kenapa sekarang tambah syarat tulus? Bukankah sebaiknya sejak awal Tuan bilang, puasa Asyura menghapus dosa setahun yang lalu? Kalau benar-benar bertobat, supaya tak ada orang bodoh seperti aku ini salah paham." Ulama terdiam, mukanya memerah. Orang-orang makin keras tertawa. Abu Nawas melanjutkan, "Begitulah Tuan Ulama, kata-kata harus jelas supaya orang awam tak keliru. Kalau tidak, nanti semua orang berpuasa sambil menyiapkan dosa-dosa baru karena merasa sudah ada cuciannya tiap tahun." Raja Harun al-Rashid yang hadir di majelis ikut tertawa. Abu Nawas benar, ulama-ulama harus menjelaskan hukum agama dengan terang, supaya tidak disalahgunakan orang licik seperti dia. Abu Nawas tersenyum dan menuntut hormat. "Hamba hanya ingin belajar paduka. Kalau sambil menghibur, itu bonus." Kisah selanjutnya. Alkisah pagi itu alun-alun Baghdad ramai bukan main. Abu Nawas dengan sorban miring andalannya sudah duduk santai di bangku kayu, siap berhadapan dengan sekelompok pendeta dari berbagai mazhab. Kali ini topiknya panas. Siapa Nabi terakhir, Yesus atau Muhammad? Para pendeta dipimpin oleh pendeta Badlovel yang berjenggot lebat sudah bersiap dengan kitab-kitab tebal mereka. Sementara Abu Nawas, ya seperti biasa, hanya sibuk mengelus janggut tipisnya sambil tersenyum penuh arti. Pendeta Badlovel dengan suara berwibawa membuka perdebatan. "Wahai Abu Nawas, kami di sini untuk mencari kebenaran tentang Nabi terakhir. Menurut keyakinan kami, Yesus Kristus adalah Nabi terakhir dan penyelamat umat manusia. Bagaimana dengan pandanganmu?" Abu Nawas menguap lebar, membuat para pendeta saling lirik. "Maafkan saya, pendeta. Perdebatan ini sungguh membuat saya mengantuk. Tapi sebelum kita bahas soal Nabi terakhir, bisakah saya bertanya satu hal?" Ia menoleh ke arah seorang penjual roti yang kebetulan lewat. "Wahai tukang roti, apakah rotimu hari ini segar? Saya butuh sesuatu yang renyah untuk menyegarkan pikiran." Para pendeta mengerutkan kening. "Abu Nawas, ini perdebatan serius," seru pendeta Badlovel. Abu Nawas menggigit rotinya dengan santai. "Justru ini penting, pendeta. Otak tidak bisa bekerja optimal kalau perut keroncongan. Nah, tadi Anda bertanya tentang Nabi terakhir, bukan? Baiklah, mari kita mulai dari hal sederhana." Ia menatap pendeta Badlovel dengan senyum licik. "Pendeta, apakah Anda pernah makan roti?" Pendeta Badlovel terkejut. "Tentu saja, setiap hari. Dan apakah Anda tahu, setiap roti yang lezat ini punya adonan, dan adonan itu dibuat oleh pembuat roti." Abu Nawas melanjutkan, "Sekarang, jika pembuat roti itu sudah membuat roti yang sempurna, apakah dia masih perlu terus-menerus membuat adonan baru untuk roti yang sama?" Pendeta-pendeta saling pandang, mulai menangkap arah pembicaraan Abu Nawas. "Tentu tidak. Jika roti itu sudah sempurna," jawab pendeta Badlovel hati-hati. Abu Nawas mengangguk. "Tepat sekali. Begitu juga dengan para nabi. Allah mengutus mereka silih berganti untuk membimbing manusia, seperti pembuat roti yang terus menyempurnakan adonannya. Tapi jika sudah ada adonan yang paling sempurna, yang bisa menghasilkan roti paling lezat dan mengenyangkan sepanjang masa, apakah masih perlu adonan lain setelah itu?" Sebelum para pendeta bisa menjawab, Abu Nawas tiba-tiba mengeluarkan sebutir kurma dari sakunya. "Lihatlah kurma ini, manis bukan? Dia berasal dari pohon kurma. Tapi jika pohon kurma itu sudah berbuah dan kurma yang paling manis, paling banyak dan bisa jadi bekal untuk perjalanan jauh, apakah kita masih harus mencari buah lain yang belum tentu seenak ini?" Pendeta Rafael, pendeta kurus dengan wajah tajam berdiri. "Itu hanya perumpamaan, Abu Nawas. Kami ingin bukti yang lebih kuat." Abu Nawas terkekeh. "Baiklah kalau begitu. Pernahkah kalian mencicipi madu?" Ia menoleh ke pedagang madu. "Wahai sahabat, bolehkah saya mencicipi madumu?" Setelah mencicipi, ia berkata, "Manis sekali. Tapi tahukah kalian, ada juga madu palsu yang dicampur gula dan air." Pedagang madu mengangguk. "Nah," kata Abu Nawas sambil menatap para pendeta, "meskipun ada madu palsu, apakah itu berarti madu asli tidak ada? Begitu pula dengan kenabian.
Banyak yang mengaku nabi, tetapi hanya ada satu madu asli yang diberikan oleh Allah sebagai penyempurna semua risalah sebelumnya. Dia adalah penutup, pembawa ajaran yang paling lengkap dan abadi. Pendeta Gabri yang mulai frustasi menghela nafas. Baiklah Abu Nawas, kami akui perumpamamu cerdas. Tapi siapa madu asli dan roti sempurna yang kau maksud sebagai nabi terakhir tersebut? Abu Nawas tersenyum lebar. Mudah sekali. Dia adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sang penutup para nabi, yang ajarannya menyempurnakan dan menjadi petunjuk hingga akhir zaman. Sama seperti adonan yang sempurna dan madu asli yang tak pernah tertandingi. Kerumunan bersorak. Para pendeta terdiam. Beberapa tampak mulai berpikir. Perdebatan hari itu yang dimulai dengan candaan roti berakhir dengan renungan mendalam tentang Nabi terakhir. Kisah selanjutnya. Alkisah pada suatu hari yang cerah, Raja Harun al-Rasyid sedang duduk santai di taman istana sambil memikirkan cara baru untuk mengetes kecerdikan Abu Nawas. Setelah meneguk segelas teh dingin, tiba-tiba Raja bertepuk tangan keras memanggil para pengawal. Panggil Abu Nawas ke hadapanku sekarang juga, ditasang Raja. Tak lama kemudian, Abu Nawas muncul dengan wajah ceria. Ada perintah apa gerangan tuanku? Sang Raja tersenyum penuh arti. Abu Nawas, aku ingin engkau membuktikan kehebatanmu yang sering kau banggakan. Kali ini aku memerintahkan engkau membawa api neraka ke istanaku. Aku ingin melihat seperti apa panasnya api neraka itu. Abu Nawas terkejut bukan main. Namun ia segera menenangkan dirinya. Ia tahu kalau menolak hukumannya berat. Tapi membawa api neraka bagaimana caranya? Abu Nawas mengangguk penuh hormat. Baik tuanku, mohon beri hamba waktu 3 hari. Baiklah, kata sang raja. Kalau kau gagal, siap-siap kau berkemas ke penjara. Abu Nawas pulang ke rumah, duduk termenung di depan tungku dapurnya. Istrinya heran melihat suaminya tak biasanya serius seperti itu. Suamiku, mengapa kau tampak gundah? Abu Nawas menjawab, bagaimana aku tidak gundah? Raja memerintahku membawa api neraka ke istana. Kalau aku menolak atau gagal, aku pasti masuk penjara. Sang istri berpikir sejenak lalu berkata, bukankah yang paling mirip api neraka itu amarah manusia? Coba pikirkan. Abu Nawas tersenyum mendengar ide istrinya. Kau memang pintar, wahai istriku. Pada hari yang dijanjikan, Abu Nawas datang ke istana dengan membawa sebilah pedang. Wajah marah dan berjalan dengan langkah cepat menuju tahta sang raja. Raja terkejut melihat tingkah Abu Nawas. Abu Nawas, ada apa denganmu? Mengapa kau marah-marah begitu? Abu Nawas menjawab dengan suara lantang. Tuanku, aku telah membawa api neraka itu. Inilah dia, amarah seorang hamba kepada rajanya. Bukankah amarah yang membakar hati yang membuat orang berbuat nekat dan menghancurkan segalanya sama panasnya dengan api neraka? Raja terdiam sejenak, lalu menatap Abu Nawas yang kini sudah menggenggam pedangnya kuat-kuat sambil mata melotot. Cukup, cukup Abu Nawas, kata sang raja sambil tertawa terpingkal-pingkal. Benar katamu, amarah manusia bisa lebih panas dari api neraka. Aku akui, kau berhasil membawa api neraka ke istana. Para menteri dan pengawal ikut tertawa. Sementara Abu Nawas tersenyum lega karena berhasil lolos dari jebakan sang raja. Sebagai hadiah, raja memberinya sepeti emas dan berkata, Abu Nawas, kau memang tak pernah kehabisan akal. Kisah selanjutnya. Kisah ini bermula ketika seorang pendeta cerdas dari negeri jauh datang ke negeri Baghdad. Ia ingin menguji para ulama, bahkan berniat mempertemukan umat Islam dengan pertanyaan-pertanyaan liciknya. Di hadapan Raja Harun al-Rasyid, sang pendeta bertanya lantang kepada Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, mengapa Nabi Muhammad memiliki banyak istri? Padahal dalam Al-Quran jelas disebutkan bahwa lelaki hanya boleh memiliki maksimal 4 istri. Suasana istana langsung hening. Para ulama terdiam. Sebagian mulai khawatir. Tapi Abu Nawas dengan wajah santai justru tersenyum kecil. Ia pun balik bertanya kepada pendeta. Apakah menurutmu seorang raja boleh memiliki lebih banyak pengawal dibanding rakyat biasa? Pendeta menjawab, tentu saja boleh. Abu Nawas melanjutkan, apakah seorang dokter boleh memiliki lebih banyak obat dibanding orang biasa?
Pendeta kembali menjawab, "Ya, tentu saja boleh." Abu Nawas pun tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, mengapa engkau heran bila seorang nabi yang tugasnya jauh lebih besar dari raja dan dokter sekaligus mempunyai istri lebih dari 4? Semua itu bukan karena hawa nafsu, melainkan bagian dari amanah kerasulan, mendidik umat, menjaga kehormatan para janda sahabat, serta menguatkan persaudaraan." Pendeta mulai terdiam, bingung mencari jawaban. Lalu dengan gaya jenaka, Abu Nawas menutup ucapannya. "Dan jangan khawatir, wahai pendeta. Kalau engkau sendiri merasa mampu, silakan coba menikah 4 dulu. Kalau dalam sebulan kau masih bisa tersenyum tanpa pusing, barulah datang lagi ke Baghdad untuk menantangku berdebat." Seluruh istana pun pecah oleh tawa. Raja Harun al-Rashid terbahak-bahak. Para ulama tersenyum lega. Sementara si pendeta pulang dengan wajah merah padam. Dari kisah ini kita belajar bahwa logika yang cerdas akan selalu menang melawan tuduhan yang licik. Dan Abu Nawas mengajarkan kita bahwa kebenaran bisa disampaikan dengan cara yang lucu, ringan, tapi penuh makna. Kisah selanjutnya. Dikisahkan kabar angin berhembus kencang di seluruh penjuru kota Baghdad. Seorang pendeta dari negeri seberang yang terkenal dengan kefasihan lidah dan ilmunya yang luas telah tiba di alun-alun kota. Dengan lantang dan penuh kesombongan, ia menantang para ulama dan cerdik pandai di Baghdad untuk berdebat dengannya. "Adakah di antara kalian yang bisa menjawab 3 pertanyaanku yang paling mendasar?" teriak sang pendeta. "Jika tak ada yang sanggup, akui sajalah keunggulan kami." Suasana menjadi tegang. Para ulama saling berpandangan. Sementara rakyat jelata hanya bisa berbisik-bisik cemas. Tak seorang pun yang berani maju menghadapi pendeta yang tampak begitu angkuh itu. Melihat tak ada yang menyahut, sang pendeta tersenyum mengejek. Baginda Raja Harun al-Rashid yang mendengar kabar ini dari para pengawalnya mulai gelisah. Agar diri negerinya dipertaruhkan. "Panggil Abu Nawas, hanya dia yang bisa menghadapi orang sombong ini," titah Baginda Raja. Tak lama kemudian, Abu Nawas pun tiba di alun-alun dengan langkah santai, seolah tak ada beban. Ia mengenakan pakaiannya yang sederhana, kontras dengan jubah mewah sang pendeta. "Hanya orang ini, orang biasa yang tampak tak terpelajar," cibir sang pendeta saat melihat Abu Nawas. Abu Nawas hanya tersenyum tipis. "Wahai Tuan Pendeta yang terhormat, aku hanyalah hamba Allah yang bodoh. Namun, izinkan aku mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaanmu yang katanya sulit itu." Sang pendeta tertawa terbahak-bahak. "Baiklah orang aneh, dengarkan baik-baik pertanyaanku. Pertama, di manakah letak pusat bumi ini? Kedua, ada berapa banyakkah jumlah bintang di langit? Dan yang ketiga, apa yang sedang Tuhanmu lakukan saat ini?" Seluruh alun-alun hening seketika. Pertanyaan itu terdengar begitu mustahil untuk dijawab. Wajah Baginda Raja pun tampak tegang. Abu Nawas tetap tenang. Ia melihat ke sekeliling, lalu membungkuk dan mengambil sebutir kerikil dari tanah. Ia berjalan ke tengah-tengah kerumunan, tepat di hadapan sang pendeta. Untuk pertanyaan pertama, Abu Nawas menancapkan tongkat yang dibawanya tepat di samping kerikil itu. "Wahai Tuan Pendeta, pusat bumi berada tepat di titik ini," katanya dengan yakin. Sang pendeta mengerutkan kening. "Bagaimana kau bisa membuktikannya?" Dengan santai Abu Nawas menjawab, "Jika Tuan tidak percaya, silakan ukur sendiri dari semua penjuru. Jika meleset walau sejengkal pun, aku mengaku kalah." Sang pendeta terdiam. Tentu saja ia tidak mungkin mengukur seluruh bumi. Untuk pertanyaan kedua, Abu Nawas menunjuk seekor keledai yang kebetulan sedang diikat di dekat alun-alun. "Jumlah bintang di langit," kata Abu Nawas dengan suara lantang, "adalah sama persis dengan jumlah bulu yang ada di tubuh keledai ini." Tawa kecil mulai terdengar dari kerumunan. Sang pendeta tampak geram. "Omong kosong, bagaimana bisa kau membuktikannya?" Abu Nawas menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Itu mudah sekali. Jika Tuan ragu, silakan hitung sendiri bulu keledai itu satu persatu. Jika jumlahnya berbeda dengan jumlah bintang yang Tuan hitung nanti malam, salahkan aku." Sang pendeta kembali dibuat mati kutu.
Menghitung bulu keledai adalah pekerjaan yang mustahil, sama mustahilnya dengan menghitung bintang di langit. Wajahnya memerah menahan malu dan marah. Dan pertanyaan terakhirmu, lanjut Abu Nawas. Suaranya kini terdengar lebih serius. Apa yang sedang Tuhan lakukan saat ini? Abu Nawas memandang sang pendeta lekat-lekat. Untuk menjawabnya, kita harus bertukar tempat. Aku akan naik ke panggungmu, dan engkau turun ke tempatku. Meskipun bingung, sang pendeta yang sudah terpojok itu menuruti permintaan Abu Nawas. Ia turun dari panggung kecil tempatnya berdiri, dan Abu Nawas naik menggantikannya. Dari atas panggung, Abu Nawas memandang kerumunan dan sang pendeta yang kini berada di bawah. Dengan suara yang menggema, Abu Nawas berkata, "Inilah yang sedang Tuhan lakukan saat ini. Dia sedang menurunkan seorang pendeta yang sombong dan meninggikan seorang hambanya yang dianggap biasa." Seketika seluruh alun-alun bergemuruh oleh tawa dan sorak-sorai. Baginda Raja Harun al-Rasyid tak bisa menahan tawanya hingga terpinggal-pinggal. Sang pendeta berdiri mematung dengan wajah pucat pasi, tak mampu berkata apa-apa lagi. Ia benar-benar telah dibuat mati kutu oleh kecerdikan Abu Nawas yang hanya bermodalkan sebutir kerikil dan jawaban-jawaban jenaka yang tak terbantahkan. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari yang cerah, suasana Baghdad ramai sekali. Pasar penuh dengan pedagang yang berteriak menawarkan barang dagangan. Kurma manis, dijamin tidak bikin sakit gigi. Minyak wangi dari bangsa Yaman, sekali semprot langsung dilirik mertua. Sementara itu, di tengah keramaian, sebuah rombongan asing datang ke Baghdad. Mereka adalah para pendeta dari negeri jauh, dipimpin oleh seorang pendeta besar yang dikenal sombong, congkak, dan merasa dirinya paling pintar di dunia. Konon ia sering berdebat dengan ulama di negerinya, dan selalu merasa menang entah dengan logika atau dengan tipu daya. Pendeta besar itu datang dengan pakaian serba hitam, jubah panjang, salib besar di dada, dan langkahnya penuh kesombongan. Setiap kali ia bicara, murid-muridnya bersorak, seolah-olah setiap kata adalah wahyu dari langit. Begitu mendengar kedatangan rombongan itu, Raja Harun al-Rasyid merasa tertantang. Wah, ini kesempatan bagus. Baghdad akan semakin harum namanya kalau kita bisa menundukkan kesombongan mereka, kata sang raja sambil tersenyum licik. Dan tentu saja siapa lagi yang dipanggil untuk menghadapi mereka kalau bukan Abu Nawas, sang pujangga, filsuf, pelawak sekaligus ahli logika yang terkenal licik dan licin bak buluk di pasar ikan. Panggil Abu Nawas sekarang juga, perintah raja. Tak lama kemudian Abu Nawas datang dengan sorban miring, jubah sederhana dan wajah santai. Ia masuk ke aula istana. Pendeta besar langsung berdiri, menunjuk Abu Nawas dengan nada meremehkan. Jadi, ini yang katanya paling pintar di Baghdad, penampilannya saja seperti pengemis jalanan. Abu Nawas tersenyum lebar. Benar, aku memang tampak seperti pengemis. Tapi jangan salah, banyak orang yang penampilannya bagus, otaknya kosong. Aku harap kau tidak termasuk yang itu, wahai pendeta. Para hadirin tertawa, sementara wajah pendeta memerah. Raja Harun al-Rasyid segera menenangkan suasana. Cukup, silakan mulai debat kalian. Pertanyaan pertama dimulai dari pendeta. Pendeta sombong itu maju, mengangkat tangannya dengan gaya dramatis. Setiap tahun, umat Islam memperingati kelahiran nabinya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kalian menyebutnya Maulid Nabi. Katanya itu bukti cinta kalian pada Nabi. Tapi aku ingin tahu, jika kalian benar-benar cinta Nabi, mengapa kalian tidak memperingati hari wafatnya juga? Bukankah itu sama pentingnya? Para murid pendeta bersorak sambil bertepuk tangan. Betul, pertanyaan sangat cerdas. Raja mengangguk serius. Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Abu Nawas berdiri dengan tenang. Ia tidak langsung menjawab, melainkan malah balik bertanya, "Wahai pendeta, apakah engkau senang dengan hari ulang tahunmu sendiri?" Pendeta menjawab dengan angkuh, "Tentu saja, itu hari bersejarah bagiku." "Bagus," kata Abu Nawas. "Lalu apakah engkau juga setiap tahun merayakan hari kematian ayahmu atau ibumu?" Pendeta terdiam sejenak.
Tidak, itu terlalu menyedihkan. Abu Nawas tersenyum nakal. Kalau begitu, engkau sudah menjawab pertanyaanmu sendiri. Umat Islam bersukacita memperingati kelahiran Nabi, karena itu hari penuh cahaya dan harapan. Adapun wafat Nabi adalah duka, dan duka tidak dirayakan. Kau mau rakyat Baghdad menangis seminggu penuh tiap tahun? Kasihan para pedagang tisu, bisa kehabisan stok. Semua orang meledak tertawa. Raja sampai hampir jatuh dari kursinya karena menahan tawa. Namun pendeta itu tidak menyerah. Ia berdiam keras lalu berkata, itu jawaban mengelak. Bukankah wafat Nabi juga penting? Kalau Nabi tidak wafat, bagaimana bisa agama kalian sempurna? Abu Nawas menjawab santai, wafat Nabi memang penting, tapi yang dirayakan adalah awal kebesaran, bukan akhir kehidupan. Kami merayakan lahirnya karena dari situlah rahmat Allah turun. Sementara wafat Nabi adalah kepulangan beliau ke sisi Tuhan. Kau sendiri lebih suka merayakan kelahiran Yesus atau penyaliban Yesus? Pendeta tersedak. Tentu kelahirannya. Kalau begitu, selesai sudah debat kita, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Pendeta semakin merah padam. Ia mencoba menyerang dengan logika licik. Baiklah, kalau kalian hanya memperingati kelahiran, berarti kalian hanya setengah cinta. Cinta sejati adalah mendampingi dari lahir hingga mati. Abu Nawas pura-pura mengangguk setuju, lalu berkata dengan lantang, wahai Baginda Raja, pendeta ini benar. Mulai tahun depan, mari kita peringati juga hari wafatnya Nabi. Pendeta tersenyum puas. Namun Abu Nawas melanjutkan dengan wajah serius. Tetapi, karena tanggal wafat Nabi juga jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal, berarti kalau kita rayakan, sehari penuh orang harus bergembira sekaligus menangis. Bayangkan, pagi-pagi rakyat pesta makan kambing. Siang harinya semua orang wajib meratap. Tidak heran Baghdad bisa gila masal. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Pendeta menatap bingung. Mulutnya terbuka, tidak bisa membantah. Namun Abu Nawas tidak berhenti di situ. Ia mendekat ke arah pendeta sambil berbisik. Tapi cukup keras terdengar oleh semua orang. Lagi pula, wahai pendeta, jika engkau ingin kami memperingati wafat Nabi, maka engkau juga harus jujur memperingati wafat Tuhanmu sendiri. Bukankah menurut keyakinanmu Tuhan pernah disalib dan wafat? Mengapa kalian tidak punya hari besar untuk bergabung setiap tahun sambil menangis di jalanan? Pendeta terperangah, murid-muridnya ikut kaget. Abu Nawas melanjutkan sambil tersenyum nakal. Mungkin karena kalian takut dunia ini berhenti berputar. Kalau setiap tahun Tuhan kalian wafat lagi dan lagi. Seluruh ruangan pecah dengan tawa. Raja Al-Rasyid sampai berurai air mata karena terlalu keras tertawa. Pendeta itu sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Wajahnya pucat, murid-muridnya saling pandang dengan gelisah. Ia mencoba bangkit dari kursinya, tapi lututnya gemetar. Akhirnya ia bisa berkata pelan, baiklah, aku kalah hari ini. Raja segera berdiri, menepuk bahu Abu Nawas. Luar biasa, kau bukan hanya membuat kami tertawa, tapi juga menunjukkan kebenaran dengan logika yang sederhana. Pendeta dan rombongannya pulang dengan malu, sementara rakyat Baghdad bertepuk dengan riuh. Sejak hari itu, kisah kemenangan Abu Nawas atas pendeta sombong itu menyebar ke seluruh Baghdad. Orang-orang menceritakannya di pasar, di kedai kopi, bahkan di masjid-masjid. Kisah selanjutnya. Beberapa hari setelah kejadian, Raja menyuruh Abu Nawas menangis tanpa alasan dan Abu Nawas sukses besar. Kini giliran Abu Nawas yang ingin balas iseng. Ia datang ke istana dengan wajah serius, membawa secarik surat yang digulung seperti pengumuman penting. Wahai tuanku, kata Abu Nawas dengan nada berat, sebagai rakyat yang setia, izinkan hamba mengajukan satu permintaan khusus. Tapi syaratnya Baginda harus berani menerimanya dulu tanpa tahu isinya. Raja tertarik dan penasaran. Baiklah, apapun permintaanmu aku terima. Kalau begitu, kata Abu Nawas sambil tersenyum, hamba minta Baginda harus menangis sekarang juga. Raja langsung melotot. Apa? Aku disuruh menangis? Aku ini raja, bukan anak bayi. Para menteri pun berbisik-bisik menahan tawa. Raja merasa tertantang. Baik,
Aku akan menangis, tapi kau harus membuatku menangis tanpa menyentuhku, tanpa menyakitiku, dan tanpa membuatku kehilangan apapun. Abu Nawas maju ke depan, lalu membungkuk perlahan. Ia berkata pelan-pelan, "Wahai tuanku, izinkan hamba membacakan daftar hadiah, tunjangan dan kekayaan baginda yang telah hamba berikan diam-diam kepada rakyat miskin selama 3 tahun terakhir tanpa sepengetahuan baginda." Raja langsung kaget. "Apa? Kau ambil harta istana?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Tidak, tuanku, hamba tidak ambil apa-apa, tapi hamba menyebarkan nama baik baginda di seluruh pelosok negeri sebagai raja paling dermawan, adil, dan mencintai rakyat miskin." Raja mulai bingung. "Itu kan bagus." Abu Nawas tersenyum lalu melanjutkan, "Karena itulah, sekarang rakyat mencintai baginda. Mereka mulai percaya bahwa setiap pemberian adalah dari kebaikan hati baginda. Mereka tidak lagi takut pada pajak, tidak lagi mencaci para petugas. Mereka bahkan menulis lagu pujian untuk baginda. Tapi semua itu bukan karena baginda memang benar-benar memberi." Raja mulai menghela napas berat. "Semua itu karena hamba membohongi mereka." Abu Nawas menunduk. "Maafkan hamba, tuanku. Hamba hanya ingin rakyat bahagia, walau harus dengan kebohongan kecil." Tiba-tiba mata raja berkaca-kaca. "Kau membuat rakyat mencintaiku, bahkan saat aku tidak sadar melupakan mereka." Air mata mulai jatuh. Para menteri melongo. "Abu Nawas, kenapa kau membuatku menangis? Tanpa rasa kehilangan, tanpa kesedihan, tapi penuh rasa malu dan haru." Abu Nawas menjawab lirih, "Karena tangisan paling dalam, tuanku, adalah saat kita menyadari bahwa kita dicintai, padahal kita lupa mencintai balik." Raja pun memeluk Abu Nawas. "Kau memang luar biasa. Tangis ini bukan karena kesedihan, tapi karena hati ini disentuh tanpa dicubit sedikit pun." Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari di kota Baghdad muncullah seorang guru sesat yang mengaku membawa ajaran baru dan lebih benar. Ia menamakan kelompoknya Jamaah Serba Bebas dengan semboyan "yang penting niat perbuatan nomor 2. Kelompok ini mulai menyebar dan menarik banyak pengikut. Bahkan ada yang percaya bahwa makan sambil tidur pun bisa dianggap ibadah. Ada pula yang berkata, kalau sholat susah, ya cukup niat saja. Allah Maha Tahu, bahkan sebelum kamu niat. Raja Harun al-Rasyid mulai resah. Maka ia memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, aku ingin kau menyelidiki aliran baru tersebut. Tapi hati-hati, jangan sampai kau ikut terseret." Abu Nawas tersenyum. "Tenang, tuanku, hamba akan menyelidiki dari dalam." Dengan jubah sederhana dan ekspresi lugu, Abu Nawas menyamar dan mengikuti pengajian kelompok tersebut. Sang guru menyambutnya. "Selamat datang, wahai pencari kebenaran. Di sini kau bebas. Mau ibadah atau tidak, semuanya sah asal niat." Subhanallah, inilah yang saya cari selama ini. Saya bisa masuk surga sambil tidur? Tentu saja, bahkan surga itu bukan soal amalan, tapi soal pemahaman kita yang bebas. Untuk mengetes loyalitas Abu Nawas, sang guru mengadakan ujian. "Wahai Abu Nawas, sebagai tanda masuk aliran ini, kau harus mengikuti 3 aturan. Yang pertama, jangan sholat kalau bisa niat saja. Yang kedua, jangan puasa kalau bisa mimpi berpuasa. Dan yang ketiga, jangan pakai akal, cukup percaya pada saya." Abu Nawas mengangguk. "Wah, mudah sekali. Saya bahkan sudah mimpi naik haji tadi malam." Setelah beberapa hari, Abu Nawas berkata kepada guru itu, "Wahai guru agung, saya ingin naik level. Apakah boleh saya menyebarkan ajaran ini lebih jauh?" "Boleh, tentu. Kau adalah murid yang berbakat." "Kalau begitu, saya umumkan bahwa saya kini membuat cabang baru dari Jamaah Serba Bebas, yaitu Jamaah Super Bebas. Di sini bukan cuma niat yang cukup, bahkan niat pun tidak wajib. Allah Maha Tahu sebelum niat muncul. Dan menurut ajaran super bebas, guru tidak diperlukan. Cukup saya yang memimpin, karena semua harus setara." "Apa? Itu menyalahi aturan, tak boleh begitu." "Loh, bukankah tadi guru bilang tidak perlu akal, cukup percaya?
Sekarang guru malah pakai logika, bertentangan dong dengan ajaran kita. Para pengikut bingung. Sebagian mulai tertarik dengan jamaah super bebas. Sebagian lagi keluar total karena makin bingung. Kalau niat tak wajib, perbuatan tak perlu, terus buat apa kita hidup? Akhirnya sang guru kena jebakan sendiri. Para pengikut bubar. Raja pun tertawa terpingkal-pingkal saat Abu Nawas melapor. Tuanku, misi selesai. Aliran baru sudah bubar, bukan karena saya debat, tapi karena saya buat versi yang lebih ngawur dari mereka sendiri. Raja berdecak kagum. Hanya kau yang bisa mengalahkan aliran sesat dengan cara sesat yang lebih membingungkan. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi di Baghdad, pasar sedang ramai sekali. Para pedagang sibuk menjajakan dagangannya. Tiba-tiba terdengar suara teriakan keras, "Pencuri! Pencuri!" Orang-orang berlarian ke arah suara itu. Ternyata seorang pedagang ikan marah besar karena seekor kucing menyambar ikan segar dari lapaknya lalu kabur. Pedagang itu berteriak, "Kucing ini pencuri, harus dihukum." Orang-orang di pasar bingung. Bagaimana mungkin seekor kucing dibawa ke pengadilan? Tapi pedagang itu ngotot, "Aku rugi, kucing ini harus bertanggung jawab." Akhirnya kasus itu sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Sang raja tersenyum dan berkata, "Baiklah, kalau begitu biar Abu Nawas yang jadi hakimnya. Aku ingin tahu bagaimana ia menyelesaikan masalah ini." Keesokan harinya, orang-orang berkumpul di halaman istana. Pedagang ikan datang sambil membawa seekor kucing kurus yang diikat dengan tali. Pedagang itu berseru, "Wahai Tuan Hakim Abu Nawas, hukumlah kucing ini. Ia mencuri ikanku. Aku rugi besar." Abu Nawas duduk di kursi hakim dengan wajah serius. Meski hatinya ingin tertawa. "Baik, kalau begitu sidang kita buka. Hari ini kita akan mengadili seekor kucing atas tuduhan mencuri ikan." Semua orang yang hadir terpingkal-pingkal. Mana ada kucing diadili seperti manusia? Tapi Abu Nawas tetap pura-pura serius. Abu Nawas bertanya, "Siapa saksi yang melihat kucing ini mencuri?" Orang-orang pasar mengangguk. "Benar Hakim, kami semua melihat kucing ini membawa lari seekor ikan dari lapak." Pedagang ikan berkata, "Bukan cuma itu Hakim, aku kehilangan ikan paling besar. Kalau kucing ini tidak dihukum, besok-besok bisa lebih parah lagi." Abu Nawas mengelus jenggotnya. Baik. Kucing, apakah kau benar mencuri ikan?" Kucing itu tentu saja hanya mengeong. Abu Nawas mengangguk-angguk seakan mengerti. "Baik, pengakuan sudah jelas. Kucing ini tidak bisa membantah. Artinya ia benar-benar mencuri." Semua orang menahan tawa, karena Abu Nawas seolah-olah sedang berbicara serius dengan kucing. Akhirnya Abu Nawas berkata, "Baik, setelah mendengar saksi dan bukti, pengadilan memutuskan bahwa kucing ini memang bersalah. Tetapi ada satu hal yang lebih bersalah." Orang-orang bingung. "Apa maksudmu Abu Nawas?" Abu Nawas menatap pedagang ikan dengan tajam. "Wahai pedagang, kalau kucing bisa mencuri ikanmu, berarti ikanmu tidak dijaga dengan baik. Jadi yang lebih bersalah sebenarnya adalah engkau, karena engkau membiarkan kucing lapar mengambil makananmu." Pedagang itu melongo. Orang-orang pasar langsung tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas melanjutkan, "Lagi pula, kucing itu tidak tahu hukum. Ia lapar, ia makan. Yang seharusnya dijaga adalah engkau. Maka hukuman untukmu adalah memberi makan kucing ini setiap hari, agar tidak mencuri lagi." Kabar itu sampai ke Raja Harun al-Rasyid. Raja tertawa sampai hampir jatuh dari kursinya. Abu Nawas benar, bagaimana mungkin kucing lapar dihukum, sedangkan pedagang yang lalai malah bebas? Orang-orang Baghdad pun setuju. Mereka berkata, "Betul, lebih baik pedagang itu memberi makan kucing daripada kehilangan ikan lagi." Akhirnya pedagang ikan itu tidak bisa membantah. Dengan wajah malu, ia pun membawa pulang kucing itu. Dan sejak hari itu, ia memberi makan kucing setiap hari.
Anehnya, setelah itu lapak ikannya jadi lebih ramai karena orang-orang senang melihat ada kucing yang jinak di situ. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.